Halo Gunners semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Thierry Henry tidak yakin Arsenal bisa bermain di kompetisi Eropa. Arsenal saat ini masih berada di peringkat ke-12 klasemen Premier League. Meski terpaut 4 angka dari tim peringkat Liga Champions, namun Henry tidak yakin jika akhir musim nanti timnya bisa meraih tiket untuk bermain di Eropa pada musim 2022-2023. Ketika mendapatkan pertanyaan dari CBS Sports, apakah timnya akan bermain di Eropa termasuk Liga Konferensi Eropa tahun depan? Sang legenda secara terang-terangan mengatakan tidak. Hal itu ia lihat lantaran penampilan Arsenal baru-baru ini masih jauh dari harapan. Kendati Thierry Henry meragukan Arsenal bakal bermain di pentas Eropa, pendapat berbeda justru datang dari Jamie Carragher dan Micah Richards. Keduanya justru sama-sama meyakini jika The Gunners akan kembali bermain di kompetisi Eropa di musim depan. Erling Haaland solusi tepat untuk Arsenal kembali berjaya. Sejauh ini, Arsenal masih belum bisa masuk 10 besar di klasemen sementara Premier League. Padahal mereka sudah membeli lebih dari 3 pemain baru. Oleh sebab itu, Jens Lehmann menyarankan agar Arsenal harus bersaing untuk datangkan Erling Haaland jika ingin mereka berjaya lagi. Bicara kepada Bild, Jens Lehmann yang pernah mengawal gawang Arsenal mengatakan, Haaland sudah punya karakter yang mengesankan. Namun ia menilai memang masih ada yang harus ditingkatkan lagi. Lehmann juga menjelaskan bahwa tidak semua klub cocok dengan Erling Haaland. Namun jika ia pergi ke Arsenal, itu bisa membuat perbedaan dengan membawa klub kembali berjaya. Erling Haaland sendiri sejauh ini telah mencetak 70 gol hanya dalam 69 penampilan di semua kompetisi untuk Borussia Dortmund sejak dirinya bergabung pada Januari 2020. Perkiraan formasi Arsenal versus Aston Villa. Arsenal akan menjamu Aston Villa di Emirates Stadium dalam lanjutan pekan ke-9 Premier League pada Sabtu 23 Oktober pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Meski sebelumnya Arsenal kebobolan 2 kali oleh Crystal Palace, lini belakang seperti Ramsdale, Tomiyasu, Ben White, Gabriel, dan Tierney akan tetap dipercaya. Begitu juga dengan Thomas Partey yang tampil cukup buruk, dirinya akan tetap dipercaya mengisi lini tengah The Gunners. Jika Bukayo Saka absen lantaran cedera yang dialaminya kemarin, dan Arteta tetap mempertahankan sistem 4-3-3, maka Smith Rowe dan Odegaard diperkirakan akan mempertahankan tempat mereka di lini tengah. Sementara Nicolas Pepe akan tetap mengisi pos sayap kanan. Lacazette kemungkinan akan dimainkan sejak menit awal setelah gol heroiknya melawan Palace. Hal itu akan membuat Aubameyang kembali bergeser ke sisi kiri. Mantan pemain Crystal Palace remehkan kualitas Arsenal. Usai Crystal Palace bertandang ke Emirates Stadium, Simon Jordan menilai jika The Eagles seharusnya pantas meraih 3 poin dan ia menyebutkan bahwa Arsenal telah menghabiskan banyak uang di bursa transfer. Namun terlihat biasa saja. Bicara kepada Talksport, Simon Jordan mengatakan The Gunners memiliki akuisisi nilai pemain lebih besar daripada Crystal Palace. Akan tetapi, ia menegaskan bahwa Palace di bawah asuhan Patrick Vieira menjadi klub yang lebih baik. Simon Jordan menjelaskan bahwa Arsenal punya pemilik klub yang bagus, di mana mereka juga merupakan sebuah klub sepak bola elit Eropa. Mereka juga menghabiskan banyak uang untuk membeli pemain. Namun menurutnya, tim asuhan Mikel Arteta pada laga kemarin beruntung tak mengalami kekalahan. Ia yakin andai pemain Crystal Palace lebih percaya diri, peluang mereka untuk menang lebih ada. Bernd Leno berpeluang kembali bermain di Jerman. Kebersamaan Arsenal dan Bernd Leno nampaknya akan selesai lebih awal. Sang kiper mengakui bahwa ia berpotensi hengkang dari Arsenal pada awal tahun depan. Leno mengakui bahwa menjadi pemain cadangan di Arsenal tidak ideal bagi kelangsungan karirnya. Jadi, dirinya mengakui siap pindah di bursa transfer musim dingin nanti.
Jika situasi saya tidak berubah, maka saya harus memikirkan ulang masa depan saya di musim dingin saya. Saya harus memikirkan opsi apa yang saya miliki dan bagaimana saya melanjutkan karir saya, ujar Leno kepada Bild. Leno menegaskan bahwa untuk saat ini ia enggan terlalu memikirkan kepindahannya tersebut. Kiper asal Jerman itu menegaskan bahwa fokus utamanya saat ini adalah berjuang untuk merebut tempat utama di Arsenal. Untuk saat ini, saya berkonsentrasi penuh dalam sesi latihan saya. Saya tidak boleh memikirkan hal lain saat ini, tambahnya. Menurut gosip yang beredar, selain Inter Milan, Leno juga berpotensi kembali ke Jerman di musim dingin nanti. Ia diberitakan diminati oleh salah satu klub Bundesliga, yakni Stuttgart. Liverpool dan Arsenal tertarik pada bintang muda RB Salzburg. Karim Adeyemi yang kini berusia 19 tahun menjadi salah satu bintang baru bagi RB Salzburg. Musim ini, ia telah mencetak 12 gol dalam 17 pertandingan untuk Salzburg dan 3 diantaranya tercipta di Liga Champions. Adeyemi juga telah dipanggil bermain untuk timnas Jerman. Tidak mengherankan bahwa klub-klub besar Eropa begitu tertarik, terutama dengan reputasi yang dimiliki Salzburg sebagai klub penjual pemain berbakat. Sky Jerman melaporkan bahwa Salzburg mencari biaya antara 25,5 juta hingga 34 juta pound sterling untuk Karim Adeyemi. Lalu The Mail melaporkan bahwa dua klub Premier League, Liverpool dan Arsenal, tertarik pada penyerang muda tersebut. Menanggapi rumor ketertarikan beberapa klub untuk bakatnya, Adeyemi pun memberikan komentar. "Saya santai saja. Saya merasa terhormat, tapi tidak lebih. Saya memilih fokus saya di sini, yakni di Salzburg. Kami bermain bersama dengan baik. Ini bekerja dengan sempurna," ujar Adeyemi kepada Sky Austria. "Pertama-tama, saya ingin maju dengan Salzburg. Kemudian kita akan melihat lebih jauh," tambahnya. Nah, itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!